Assalamualaikum Sobat Dion Kui, selamat datang kembali di channel kami. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Video kali ini kita akan membahas, benarkah terjadinya adukan bisa disebabkan oleh meletusnya perang nuklir? Sebelum kita lanjut pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dalam agama Islam, hari kiamat adalah keyakinan sesuatu yang pasti akan terjadi. Namun tidak ada satupun orang yang mengetahui kapan hari akhir itu akan datang. Salah satu tentang tanda-tanda kiamat yang belum terjadi adalah adukan. Kemunculan adukan bukan hanya dikabarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga termuat di dalam Al-Quran surat Ad-Duhan, yaitu ayat 10-11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. Meski ulama berbeda pandangan mengenai dua ayat tersebut, kemunculan kabut adukan memang disebut sebagai satu tanda datangnya hari kiamat. Hal tersebut tercantum dalam sejumlah hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya, tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian melihat 10 tanda. Bencana penenggelaman manusia ke tanah di negeri barat, negeri timur dan di Jazirah Arab, terjadi ad-duhon, munculnya Dajjal, munculnya Dabah, munculnya Yajuj dan Majuj, terbitnya matahari dari barat, munculnya api yang keluar cekungan Eden yang mengusir manusia. Hadis riwayat Muslim nomor 2901. Dalam hadits lain disebutkan bahwa kedatangan ad-duhan tersebut akan menyebabkan sakit pada manusia. Akan datang ad-duhan atau asap kepada manusia di hari kiamat yang memasuki pernapasan mereka, sehingga mereka akan merasakan seperti pilek. Hadis riwayat Muslim nomor 2798. Sesungguhnya Rabb kalian memperingatkan kalian dari 3 hal. Asap yang jika mengenai orang muslim, maka mereka merasakan seperti pilek, sedangkan jika mengenai orang kafir, maka mereka akan sesak nafas dan keluar cairan dari kuping mereka. Kemudian yang kedua munculnya Dabah, dan yang ketiga munculnya Dajjal. Hadis riwayat Tabrani dihasankan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya jilid 7 halaman 235. Namun dari manakah datangnya asap kabut adukan tersebut? Apakah benar diturunkan oleh Allah atau ada penyebab lainnya? Jika dilihat dari sifat dan bentuk adukan, merupakan kabut yang bisa membuat semua orang sakit. Nyatanya ledakan akibat meletusnya perang nuklir jelaslah dapat menimbulkan kabut dan menyebarkan gas kimia berbahaya bagi tubuh manusia, serta dapat menghancurkan ekosistem dan lingkungan hidup di era banyaknya konflik pada zaman sekarang ini. Sedangkan pada saat ini, banyak negara maju di dunia sudah mengembangkan teknologi nuklir untuk persenjataan militer. Nuklir termasuk salah satu senyawa kimia paling berbahaya di dunia, karena radiasinya dapat memusnahkan manusia, dan gelombang elektromagnetnya juga bisa mempengaruhi teknologi elektronik. Melihat banyaknya konflik politik terus terjadi akhir-akhir ini di penjuru dunia, salah satu contoh konflik yang sedang hangat diperbincangkan saat ini adalah konflik Rusia dan Ukraina yang terus memanas pasca serangan Kremlin ke Kiev, sehingga isu meletusnya perang nuklir di sana meningkat tajam. Bukan tidak mungkin akan terjadi perang besar yang melibatkan senjata nuklir dan menjadikan sisi dunia ini terpapar radiasi nuklir serta musnahnya teknologi akibat gelombang elektromagnetik dari bom nuklir berskala besar ini, sehingga mengakibatkan jutaan manusia meninggal terpapar radiasi dari sisa bom nuklir tersebut. Jika sampai terjadi perang nuklir, bumi diperkirakan akan berada di ambang kehancuran. Dikutip dari web Kaskus yang berjudul Nuclear Winter, sebuah teori mengenai perubahan iklim global yang terjadi karena efek perang nuklir skala besar atau perang nuklir secara terbuka. Dr. Carl Sagan ialah seorang cendekiawan astrofisika Amerika Serikat, sekaligus penerbit jurnal ilmiah yang membahas mengenai teori ini. Dr. Carl Sagan bersama rekannya telah membuat program simulasi komputer yang dapat menggambarkan sebaran asap nuklir di seluruh dunia.
Sebaran asap ini akan menutupi cahaya matahari dan efeknya adalah turunnya suhu global. Semua kesimpulan dalam teori ini diambil dari pengolahan data oleh program komputer. Sehingga teori ini belum terbukti karena ketidakmungkinan ilmuwan meluncurkan senjata nuklir di bumi. Salah satu imbas dari ledakan nuklir adalah gelombang elektromagnetik yang menyebar ke segala arah. Walaupun gelombang elektromagnetik ini sama dengan gelombang listrik, radio dan televisi, namun muatannya jutaan kali lebih kuat. Sengatan gelombang elektromagnetik terjadi selama 1/1000 detik. Sengatan ini akan menyebabkan gangguan pada listrik, radio, televisi, radar, komputer, dan lain-lain. Semua piranti tadi tidak berfungsi. Dalam perang nuklir terbuka, maka hampir seluruh penjuru negeri akan mengalami kegagalan listrik. Hal ini akan melemahkan infrastruktur dan moral, baik bagi rakyat maupun militer. Lalu bagi mereka yang dekat dengan titik ledakan, yang saat itu memegang besi, kabel, serta logam penghantar lain, maka mereka akan mati tersengat tegangan tinggi. Jika ledakan nuklir terjadi di ketinggian 20 mil di atas permukaan bumi, maka efek sengatan elektromagnet ini akan terjadi di sepanjang benua dan terjadi dalam sekejap karena gelombang elektromagnetik berjalan secepat cahaya. Ternyata efek meletusnya perang nuklir sangat berbahaya, bukan? Sementara itu, pendapat lain mengenai terjadinya adukan. Salah satunya adalah pendapat Ibnu Abbas. Ia menjelaskan, adukan berasal dari sebuah meteor dari bintang Zudzanbin yang jatuh ke bumi. Akibatnya menimbulkan asap yang menyebabkan demam bagi orang beriman dan melepuhkan kulit orang-orang kafir. Hal ini membutuhkan kajian astronomi untuk menjelaskannya. Namun hal tersebut pernah disinggung dalam salah satu hadits Nabi Muhammad, yakni Ibnu Abbas dalam sebuah atsar yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mulaikah. Dia berkata, "Aku berangkat pagi-pagi untuk menemui Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pada suatu hari, lantas dia berkata, 'Aku tidak tidur semalam ini sampai pagi.' Aku bertanya, 'Mengapa?' Dia menjawab, 'Orang-orang berkata, bintang berekor muncul malam ini. Aku khawatir bahwa asap itu sudah muncul, maka aku tidak tidur sampai aku memasuki waktu pagi.'" Sebuah penafsiran kontemporer mengenai adufan pernah ditulis Afrenatus Solihah di Fakultas Isluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Wali Songo pada 2018 lalu. Melihat kepada lafaz ayat 10 dan 11 di surah Ad-Duhan tadi, Fortakib yang artinya maka, tunggulah dalam surah Ad-Duhan ini menunjukkan sesuatu yang belum terjadi, tapi mengindikasikan sangat dekat kedatangannya karena ada kata perintah untuk menunggu. Pendapat ini banyak dipakai sejarawan Islam yang meneliti tanda-tanda hari kiamat. Ada pula yang mengaitkan adukan dengan perang nuklir karena adukan adalah kabut yang sama-sama meracuni udara dengan gas kimia berbahaya. Hal ini diprediksikan bisa terjadi dalam meletusnya perang nuklir serta terjadinya Al-Malhamah Kubro, perang besar di akhir zaman dan menjadi tanda besar hari kiamat. Al-Qurtubi dalam tafsirnya jilid 16 halaman 130 menggabungkan dua pendapat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas ini. Menurut Al-Qurtubi, bisa jadi asap yang dimaksudkan ada dua sesi. Sesi pertama telah turun di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengazab orang kafir Quraisy. Sedangkan sesi kedua menjadi tanda besar akan datangnya hari kiamat, yakni hantaman meteor ke muka bumi yang menyebabkan asap. Hal ini bersumber dari kitab Asyaratus Sa'ah mengenai 10 tanda besar hari kiamat, halaman 383 sampai 388. Jikalau terjadinya aduhan atau kabut dalam waktu dekat yang disebabkan karena konflik isu meletusnya perang nuklir terbuka, atau karena hantaman meteor dari bintang Zudzanbin di suatu saat nanti di penghujung kehidupan, keduanya merupakan hal yang mengerikan di mana aduhan terjadi. Semoga kita semua dihindarkan dari aduhan ini. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa like, komen, and subscribe agar kami lebih semangat berbagi informasi menarik lainnya, serta aktifkan lonceng notifikasi untuk pemberitahuan video selanjutnya. Dari saya Dion Kui, wassalam.